Nah, kalau di zaman sekarang ini itu kan sebenarnya problem itu terlalu banyak orang itu problemnya defisien. Defisien itu artinya? Defisien itu artinya dia kekurangan. Ya, kekurangan atau dingin. Nah, itu defisiensi. Jadi kalau di dalam istilah TCM, tradisional Chinese medicine itu ada istilahnya excess, ada istilahnya defisien. Jadi excess itu kondisi di mana ketika tubuh kita itu berlebihan. Jadi berlebihan, panas, nah itu excess. Nah, defisiensi itu sebaliknya. Kita kekurangan energi, kemudian tubuh cenderung dingin, dan seterusnya. Itu defisiensi. Nah, kalau di dalam TCM itu, sehat itu ketika Qi kita itu seimbang. Qi-nya seimbang, nggak excess, nggak defisien. Ya, jadi ya panasnya cukup, dinginnya cukup. Jadi nggak terlalu excess, juga nggak terlalu defisien. Berjemur terlalu lama. Karena sebenarnya dalam konsep TCM itu, berjemur, sinar matahari itu fungsinya untuk menambah Qi. Menambah Qi atau energi di dalam tubuh kita. Nah, Wita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika di sesi Ngaji Napas. Oke, Mas, kemarin kita sudah membahas yang sederhana tapi wow intinya gitu. Sekarang kita bakal bahas apa nih, Mas? Ya, kita akan membahas mengenai hal yang sehari-hari biasanya juga sudah kita lakukan ya. Nah, apa sih itu? Berjemur. Berjemur. Ya, mungkin dari kita kan sudah sering ya berjemur. Kita kalau pagi senang berjemur nggak? Bukan seneng nggak seneng ya, tapi nyari waktunya itu. Oh ya, jadi sebenarnya gini, berjemur itu tidak butuh harus waktu lama gitu, tidak. Jadi ada saat-saat yang memang bagus ya, bagus untuk berjemur ya. Dan di saat-saat jam-jam tertentu itu walaupun ya sebentar, memang berjemur itu nggak perlu lama. Misal 15 sampai 20 menit itu sebenarnya sudah cukup. Jadi kan bilang, wah nanti kalau pagi keluar rumah berjemur sampai berjam-jam. Justru itu malah kalau dalam sudut pandang TCM ya, atau pengobatan timur itu kurang bagus kalau kita berjemur terlalu lama. Karena sebenarnya dalam konsep TCM itu, berjemur, sinar matahari itu fungsinya untuk menambah Qi. Menambah Qi atau energi di dalam tubuh kita. Nah, kita mungkin kan di dalam sehari-hari kadang karena capek ya, capek fisik, capek psikologis mungkin. Akhirnya kan kadang beberapa waktu mungkin rasanya rasa-rasen, tahu ya rasa-rasen ya? Males ya, kayak mau ngapa-ngapain itu males, lemes, mager. Mau beraktivitas mager. Nah, kenapa ya? Yang salah apa? Padahal mungkin makan sudah cukup, ya, makan sudah cukup, kemudian istirahat sudah cukup, tetapi kok rasanya lemes, rasanya mager, nggak bersemangat, mau ngapa-ngapain itu, wah ya males gitu lah. Nah, mungkin salah satu penyebabnya adalah Wita kurang paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari. Nah, kalau di zaman sekarang ini itu kan sebenarnya problem itu terlalu banyak orang itu problemnya defisien. Defisien itu artinya? Defisien itu artinya dia kekurangan. Ya, kekurangan atau dingin. Nah, itu defisiensi. Jadi kalau di dalam istilah TCM, tradisional Chinese medicine itu ada istilahnya excess, ada istilahnya defisien. Jadi excess itu kondisi di mana ketika tubuh kita itu berlebihan. Jadi berlebihan, panas, nah itu excess. Nah, defisiensi itu sebaliknya. Kita kekurangan energi, kemudian tubuh cenderung dingin, dan seterusnya. Itu defisiensi. Nah, kalau di dalam TCM itu, sehat itu ketika Qi kita itu seimbang. Qi-nya seimbang, nggak excess, nggak defisien. Ya, jadi ya panasnya cukup, dinginnya cukup. Jadi nggak terlalu excess, juga nggak terlalu defisien. Nah, gitu. Nah, sekarang ini seringkali problem orang-orang modern itu kebanyakan defisien. Kira-kira tahu nggak penyebabnya apa? Waduh, apa ya? Yang pertama karena orang modern itu kan karena aktivitasnya terlalu sering di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Ya, jadi di dalam ruangan ber-AC. Jadi misal nih di rumah ya, di rumah itu
ASEAN ya, apalagi kayak di kota Semarang itu kan cenderung panas ya, makanya hampir hampir setiap rumah pakai AC, minimal kipas lah ya. Kemudian nanti pergi ke kantor ya, nanti misal di kendaraan yang pakai mobil, di kendaraan sudah AC lagi. Kemudian di kantor nanti beraktivitas di kantor pakai AC lagi. Jadi kesehariannya itu kecenderungan secara suhu itu dingin ya. Jadi suhu itu dingin kalau dinginnya itu dingin dari alam. Nah, itu tidak masalah. Tubuh bisa menyesuaikan dengan cepat. Bisa beradaptasi karena fluktuasi alam itu tidak secepat kalau fluktuasi buatan kayak misal di AC itu. Jadi misal cuaca dingin. Cuaca dingin itu kan nggak tiba-tiba kan. Dia ada ada fluktuasinya yang ya, ada ritmenya yang bertahap gitu loh. Jadi mungkin nanti dikenal istilah itu pancaroba, jadi dari panas, perubahan, peralihan ke dingin. Itu pun kadang di musim-musim transisi itu banyak orang yang meriang ya. Apalagi kalau di kondisi biasa ini ya, misal dari rumah AC kemudian tiba-tiba keluar ruangan panas ya. Jadi pori-pori tubuh itu kan menyesuaikan. Pori-pori tubuh itu kan membuka menutup menyesuaikan suhu tubuh kita. Nah, kalau dari tempat dingin terus tiba-tiba ke panas, tiba-tiba dari panas ke dingin lagi, bayangkan itu pori-pori tubuh kita itu akan bekerja secara ekstra, kerjanya keras. Makanya membuat kita capek, nanti gampang ya istilahnya masuk angin ya dan seterusnya itu. Karena kalau di dalam konsep TCM itu salah satu penyebab sakit itu yaitu angin ya. Angin itu bisa angin panas, bisa angin dingin atau lembab. Nah, penyebabnya itu. Nah, disinilah karena masyarakat modern itu terlalu banyak aktivitas ya dilakukan di dalam ruangan sehingga paparan untuk sinar matahari itu kurang. Ya, jadinya problem-problem sakitnya nanti cenderung defisien atau dingin. Nah, makanya kita harus seimbangkan tuh antara panas dan dingin itu harus diseimbangkan. Nah, salah satunya adalah yang paling bagus ya dengan berjemur itu kita memperoleh paparan sinar matahari langsung. Gitu. Kalau menurut di ilmu yang sudah umum kita kenal kan kalau kita berjemur itu nanti banyak terkena vitamin D ya. Vitamin D itu kan sangat bagus. Ya, manfaatnya kan sangat banyak untuk tulang dan lain sebagainya itu ya. Nah, tapi kalau di dalam sudut pandang TCM ya, berjemur itu ya itu juga bermanfaat untuk itu, tetapi dia juga berpengaruh terhadap dinamika jiwa. Nah, maksudnya gimana tuh? Ya, jadi ada konsep namanya sen. Sen itu jiwa. Nah, sen itu kalimat dari itu bahasa Cina itu. Ya, itu sen, SHEN. Ya, itu diterjemahkan sebagai jiwa. Nah, sen itu kalau kita paparan sinar mataharinya kurang itu bisa berpengaruh terhadap kualitas sen kita. Jadi orang itu nanti lebih gampang depresif. Depresif tahu ya. Jadi emosi yang mengurung diri, nggak mau keluar dan seterusnya. Nah itu karena salah satu penyebabnya adalah paparan sinar matahari yang kurang. Bisa menyebabkan dinamika emosi semacam itu. Nah makanya ya tadi ya sekali lagi itu harus diseimbangkan ya. Karena kalau tadi ya sudah kita jelaskan di podcast-podcast kita yang sebelum-sebelumnya, ketika secara psikis kita itu ada problem, nanti dia lambat laun atau sedikit banyak nanti berpengaruh ke fisik kita. Ya kan? Misal kita terlalu depresif ya, nanti akan berpengaruh ke organ-organ internal kita. Dan kebalikannya nanti sebaliknya yaitu kalau problem-problem di organ kalau nggak segera kita tangani nanti bisa berpengaruh kepada dinamika emosi kita. Jadi saling mempengaruhi. Nah, maka salah satu caranya adalah menyeimbangkan antara hawa panas dan dingin ya, menyeimbangkan qi, menambah qi kita, menambah energi kita itu dengan berjemur. Itu. Tadi kan dikatakan kita ini kebanyakan defisien, problemnya defisien. Kalau defisien itu kan kekurangan dan itu kan penyebabnya mesti banyak ya. Salah satunya dikarenakan
apa namanya? Aktivitas yang dilakukan terlalu banyak di dalam ruangan itu. Jadi jarang ke alam. Ya, gitu. betul. Nah, tapi tadi kan dikatakan sebenarnya 15-20 menit itu cukup. Tapi kalau dibandingin sama yang kita kerja atau beraktivitas di dalam ruangan yang berjam-jam, digantikan 15-20 menit itu sudah mencukupi, Mas? Iya, cukup. Kalau ya tadi ya dikembalikan lagi ke rutinitas kita. Jadi harus kontinu, jangan misal seminggu hanya berjemur sekali ya enggak gitu. Setidaknya ya rutin lah, atau kalau nggak bisa ya minimal seminggu itu 3-4 kali gitu. Jadi kalau di dalam apa namanya organ tubuh kita itu, kalau menurut ilmu TCM itu ada namanya jam organ. Jam organ. Ya, jadi jam organ itu adalah jam di mana pada jamnya itu organ itu bekerja secara optimal. Kerja organ paling optimal itu di jam organnya itu. Nah, jadi itu ada 12 organ ya, ada 12 jam organ. Tapi kita nggak usah sebutkan semuanya ya, nanti terlalu panjang ini. Nah, tapi berjemur itu ya, kalau ideal ya, ideal menurut TCM itu antara jam 9 sampai jam 11. Ya. Nah, itu antara jam 9 sampai jam 11 siang ya. Kenapa? Karena di jam itu antara jam 9 sampai jam 11 itu adalah jam limpa. Jadi organ limpa kita itu bekerja paling optimal itu di jam itu. Nah, sedangkan ya limpa itu adalah tempat ya, dia tempat memproduksi kekebalan tubuh itu di limpa. Memproduksi. Ya, jadi tempat produksi kekebalan tubuh itu ya salah satu yang organ penting yang berfungsi untuk kekebalan tubuh kita itu di limpa itu. Makanya kalau kita itu sakit, misal kena infeksi banyak gitu, nanti limpa kita membesar ya. Misal ada infeksi virus yang banyak itu nanti limpa bisa membesar karena dia memproduksi kekebalan tubuh yang banyak. Nah, ketika di jam itu kita itu melakukan jemur tadi, berjemur. Nah, energi dari matahari tadi akan masuk ke tubuh kita, menambah chi kita, menambah energi kita. Nah, energi itu nanti yang akan dimaksimalkan oleh limpa untuk bekerja tadi memproduksi kekebalan tubuh kita sehingga bisa menjaga apa namanya sistem pertahanan dari tubuh kita di berjemur itu. Menarik nih. Jadi baru saya yang dapetin itu menambah chi, secara alami dan betul. Itu adalah yang terbaik untuk tubuh kita. Maksudnya kita kan bisa dapat vitamin D dari makanan, dari asupan-asupan atau suplemen bahkan, kayak gitu kan. Tapi tetap lebih bagus itu kalau dari alam ya, Mas ya. Iya, ya. Jadi apa namanya? Makanan-makanan yang sifatnya suplemen ya atau artifisial ya buatan itu mau dibagaimanapun tetap bagus kalau berasal dari alam langsung. Ya memang vitamin D mungkin kita bisa dapatkan dari apa misal dari kapsul ya kapsul vitamin D itu mungkin bisa. Tetapi tetap bagaimanapun itu akan jauh lebih bagus kalau dari alam juga. Ya itu ya paling bagus itu ya dari sinar matahari itu. Nah kemudian mungkin ini ya yang terakhir ya tipsnya untuk melakukan jemur. Nah, jadi kan tadi saya bilang ya, berjemur itu tidak perlu lama. Ya, tentu kalau lama nanti ya yang pertama nanti juga menyita waktu ya. Menyita waktu teman-teman karena kan kerja ya kalau berjemur lama itu. Tapi kayaknya kalau berjemur lama-lama juga malah kepanasan. Nah, nanti kepanasan juga ya, di kerjaan malah berkeringat nanti nggak nyaman ya. Nah, berjemur itu cukup 15-20 menit. Ya, antara jam 9 sampai jam 11 pagi. Nah, sebaiknya jangan lebih dari jam 11 itu. Kenapa? Karena kalau lebih dari jam 11 itu tadi sinar matahari itu terlalu panas. Nanti dikhawatirkan bisa membuat tubuh justru lebih ekses menjadi sangat panas nanti. Ya. Tapi kalau sebelumnya Mas, sebelum jam 9 mungkin kalau sebelum jam itu ya nggak apa-apa juga. Tapi kan energi matahari itu belum cukup kuat gitu. Kalau kita berjemur antara jam 7 sampai jam 9 ya, itu di situ jamnya lambung. Jadi ya lambung itu sedang bekerja paling optimal itu di jam-jam itu. Jadi kalau kita berjemur di jam-jam itu nanti energinya itu bisa masuk ke lambung. Ya cuma kan paparan sinar mataharinya kan belum terlalu kuat ya. Nah kalau di antara jam 9 sampai jam 11 nah itu pas itu di situ.
Ya tapi kalau di kota-kota yang cenderung panas itu ya jam 8 itu jam setengah 9 kadang sudah panas ya. Teriknya sudah cukup untuk menghangatkan. Jadi cukup 15 menit ya 15 sampai 20 menit. Nah, jadi 15 sampai 20 menit itu dimanfaatkan nanti 10 menit itu kita berjemur punggung, tubuh kita bagian belakang itu langsung terkena paparan langsung dari sinar matahari punggung bagian belakang. Langsung. Ya, jadi langsung itu berarti ya maksudnya tanpa tanpa kena penghalang ya tetap kita pakai baju lah. Maksudnya jangan ya langsung kena paparan sinar matahari langsung gitu. Itu antara jam itu 10 menit yang belakang. Kemudian 5 menit nanti tubuh bagian depan. Karena di tubuh bagian belakang kita itu ada namanya jalur meridian. Ya sebenarnya jalur meridian itu seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh. Tapi di tubuh kita bagian belakang itu kan juga ada jalur meridian paling panjang. Jadi nanti jalur meridian itu kena semua. Jalur meridian itu jalur energi. Jalur chi tadi. Ya, jadi jalur mengalirnya chi atau mengalirnya energi itu ya di jalur meridian itu. Nah, ketika kita panasin ya, kita berjemur tadi, nanti punggung kita terkena paparan sinar matahari langsung itu nanti akan memberikan suplai chi langsung ke tubuh kita, langsung masuk ke meridian, sehingga bisa menghangatkan nanti. Nah, itu sangat penting ya, misal seringkali di cuaca transisi atau istilahnya pancaroba, itu kan kadang ya masih ada panas tapi kadang-kadang sudah mulai hujan. Atau kadang kalau siang panas tiba-tiba malam hujan ya. Jadi kan ada perbedaan suhu yang lumayan ekstrem itu. Kadang nanti kalau kekebalan tubuh kita nggak kuat, nanti bisa flu, agak meriang-meriang gitu. Nah, itu sangat bagus ketika pagi itu masih ada panas. Nah, silakan berjemur. Itu akan membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga kita bisa lebih terjaga ya, lebih terjaga. Sistem imun kita lebih terjaga sehingga tidak gampang terinfeksi virus seperti flu dan lain sebagainya gitu. Oke. Cukup sekian nih Mas sharing-sharingnya. Oke. Lagi-lagi ini tips yang sederhana yang bisa dilakukan banyak orang, cuman lagi-lagi itu ada kesempatan kah, ada keinginan kah untuk seharusnya kalau gini ya, memang kalau benar-benar kita niatkan harusnya kita bisa sempatkan 15 sampai 20 menit. Ya cuma tidak lama kok itu kok. Ya cuma memang kalau pekerjaannya menuntut harus ya jam itu tidak bisa ditinggalkan ya mau bagaimana lagi ya. Tetapi kalau bisa selama masih ada waktu, coba tolong disempatkan itu. Karena itu adalah sangat penting, baik itu akan bermanfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang nanti itu. Karena dalam jangka pendek, dia akan menghangatkan tubuh. Jadi kalau ada problem, misal angin dari luar yang belum sempat masuk ke dalam, jadi masih di permukaan, istilahnya masih dalam meridian luar itu, nanti cepat terusir dia. Jadi kita nggak gampang meriang. Tapi kalau sudah masuk, kalau kita biarkan, kita jarang berjemur, akhirnya dia bisa masuk sampai ke dalam, akhirnya sakit itu, jadi sakit itu nanti. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Dika untuk ilmunya kali ini, sharing-sharingnya sederhana tapi sangat bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.